Shalom. Sehat semua? Amin. Amin. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita ucapkan terima kasih. Yesus, haleluya. Syukur lagi. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kembali kau menunjukkan Haleluya. Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami boleh bersekutu bersama umat-Mu, saudara-saudara kami. Haleluya, Yesus. Kami sungguh suka cita pada pagi hari ini ya Bapa. Menyatakan kasih yang terus Kau nyatakan sepanjang kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita yang melimpah yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan kenapa kami akan mengucapkan syukur Tuhan selain kami mempersembahkan kami untuk kami ya Bapa. Kami mohon kiranya Kau hadir di tengah kami ya Tuhan. Untuk mengurangi kami satu persatu. Sehingga ibadah kami ini tidak secara rutinitas, tapi sungguh ibadah yang menyenangkan hati-Mu, yang membawa damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah ya Allah. Melalui kehidupan kami, kata-Mu saja dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu yang telah membagian dalam perayaan pada pagi hari ini ya Bapa. Persatukan mereka dalam harmonisasi yang indah ya Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan apa yang mereka mempersembahkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan membawa kami umat-Mu jemaat di tempat ini berilah berkat pada-Mu ya Bapa. Terlebih daripada itu juga Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah melalui lidah bibir hamba-Mu firman-Mu ini boleh diberitakan dan membawa ubah dalam kehidupan kami yang boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan tempat ini, peralatan yang setiap kami pakai, sehingga sungguh tempat ini penuh dengan Roh Kudus-Mu itu ya Bapa, dan sukacita dan kelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita akan persembahkan tubuh, jiwa, roh kita untuk kemuliaan Tuhan. Segenap hati kita pada pagi hari kita serahkan kepada Tuhan.
kehadiran dan kasih Tuhan ya Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang kita berhadapkan dengan situasi yang rasa-rasa mengasihi ya, tapi dari malam ini kita diingatkan untuk tetap saling mengasihi. Puji nama Tuhan, saling kita akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan, monggo yang bertugas. Haleluya, kita berdoa Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih merasakan cinta kasih-Mu yang selalu luar biasa dalam hidup kami Bapa, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan, kasih-Mu yang terus melimpah pada setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menaikkan pujian bagi Engkau. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang luar biasa Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap tangan-tangan kami yang bisa memberi dan belum Bapa. Kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
betapa besarnya kasih Tuhan. Dia menyayangi kita hingga rela mati, rela berkorban, dia mau menyembuhkan, menyelamatkan kita. Karena dia sangat sayang. Amin. Sekalipun kita ada dalam ketakutan, dalam lembah kekelaman, Tuhan berjanji. Amin. Tuhan tidak pernah mengingkari. Amin. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Biar kita dilengkapi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun kita dalam lembah kelam ataupun dalam ketakutan, Tuhan berbicara, jangan takut, aku hari ini bersamamu. Haleluya Yesus, sebab Kau Allah yang setia.
dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau Allah yang memberikan kasih yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua berkat anugerah yang Kau berikan secara cuma-cuma bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan, belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu, biar kiranya mereka dapat membawa damai sukacita, dapat membawa berkat firman-Mu ini untuk setiap orang-orang di keluarga mereka Tuhan. Engkau juga berkati untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, para hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam kiranya semua apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan semua hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Mari semua bersama-sama katakan amin. Selamat datang, selamat saudara-saudara. Ya, mungkin slide-nya bisa langsung ditampilkan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, hari ini semua pada pakai pink, ada yang merah. Ini saya pakai marun tapi nggak terlalu kelihatan, tapi nggak apa-apa. Ya, kemarin kita baru saja merayakan apa Bapak Ibu? Valentine. Ya, hari kasih sayang. Sebenarnya banyak pertanyaan atau banyak perdebatan tentang boleh nggak sih orang Kristen itu merayakan hari Valentine? Boleh nggak sih orang percaya itu merayakan hari kasih sayang 14 Februari? Ada orang-orang yang percaya bahwa hari kasih sayang itu gak cuma 14 Februari, tetapi ya setiap hari. Ada beberapa orang yang juga ya gak apa-apa lah setahun sekali. Ini pun juga cuma sebagai lambang, cuma sebagai pengingat bahwa kasih sayang itu harus selalu kita berikan. Nah, berbicara tentang kasih sayang Bapak Ibu, ya setiap manusia pasti memiliki caranya untuk mengekspresikan kasih sayang itu sendiri. Setiap manusia pasti mempunyai caranya untuk memberikan kasih sayang itu, entah ke keluarga kita, entah ke teman kita, pasangan kita, dan lain sebagainya. Dan berbicara tentang kasih sayang, ya pasti kita memiliki bahasa kasih, ya bahasa kasih kita untuk memberikan kasih sayang itu. Nah, sebelum jauh mari kita baca di dalam kitab Roma 8 ayat 37 sampai 39. Di slide sudah ada, tapi sepertinya terlalu kecil. Bapak Ibu bisa buka di Alkitab masing-masing atau Alkitab masing-masing. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Saya akan membacakannya dari ayat 37, kemudian ayat 38 Bapak Ibu Saudara semua, dan ayat 39 kita baca bersama-sama. Dimulai dari ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat bersama-sama, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Baca dengan keras. Tidak akan dapat memisahkan kita dari apa Bapak Ibu? Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, hari ini kita mau membahas, mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bahasa kasih atau God's love language. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun belakangan ini ada hal yang cukup menarik, ya, terutama di kalangan anak muda, di kalangan anak-anak remaja. Ada satu topik yang cukup booming atau ngetren pada waktu itu, bahkan hingga sekarang, ya, yang anak-anak muda pasti tahu.
Ya, topik ini terjadi di kalangan muda termasuk di usia saya. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara juga yang sudah dewasa pasti pernah mendengar istilah ini, yaitu apa? Love language atau bahasa kasih. Ya, pasti di antara kita juga pernah mengikuti kuisnya atau ya kita pasti pernah mencari tahu apa sih bahasa kasihku, apa sih bahasa kasih pasanganku, ya bahasa kasih orang tuaku, anak-anakku. Nah, oke, pertanyaannya, buat yang sudah pernah mendengar istilah ini, kira-kira ada berapa bahasa kasih, Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah dengar? Mungkin anak-anak muda ada yang pernah dengar, ada berapa bahasa kasih, love language? Ya, 5. Tadi siapa yang bilang? Bu Dina. Ya, ada 5 Bapak Ibu Saudara. Bisa next slide? Ya, ada 5 bahasa kasih ya. Di sini nggak kelihatan. Ada sebuah buku yang ditulis di tahun 1992 oleh seorang Dr. Gary Chapman. Dia adalah seorang konselor pernikahan dan seorang pendeta di Amerika Serikat. Dan dia menulis buku tentang bahasa kasih. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa ada sekitar 5 ya, dikelompokkan menjadi 5 bagian bahasa kasih ya. Oke. Supaya kita menjadi jemaat-jemaat yang aktif ya, Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang belum tahu apa saja itu bahasa kasih. Nah, saya akan berikan kelima-limanya. Yang pertama yaitu next ya, kata-kata pendukung ya, atau words of affirmation. Fokus pada ungkapan verbal yang membangun. Ya, cinta dirasakan melalui pujian, apresiasi, kata-kata manis, dan dukungan, ya, dukungan moral secara lisan atau tulisan. Nah, jadi melalui kata-kata Bapak Ibu. Wow, kamu hebat sekali. Kamu cantik sekali hari ini. Kamu ganteng sekali hari ini. Wow, kamu pasti bisa. Jangan takut, kamu pasti bisa. Banyak orang-orang yang mendukungmu, banyak orang-orang yang mengasihimu. Nah, ada beberapa orang yang bahasa kasihnya dia akan merasa dikasihi ketika dia mendapatkan kata-kata pujian, kata-kata apresiasi, kata-kata manis, kata-kata dukungan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa dirinya suka atau ketika dipuji seseorang merasa tersayangi. Nah, bisa jadi Bapak Ibu Saudara adalah salah satu dari antara banyak orang yang memiliki bahasa kasih, kata-kata pendukung atau word of affirmation. Next, selanjutnya, ya ini dia yang disukai banyak-banyak, yang disukai oleh banyak anak-anak muda biasanya, yaitu sentuhan fisik atau physical touch. Fokus pada kedekatan fisik secara konsensual. Cinta dirasakan melalui kontak fisik seperti pelukan, pegangan tangan, atau rangkulan yang memberikan rasa aman dan koneksi emosional. Nah, kalau ada orang yang waktu jalan-jalan pengennya digandeng terus, atau mungkin pas foto kayak Pak Rano dan Bu Emi, ya kan, kalau kita lihat di fotonya selalu berpelukan, rangkul-rangkulan. Kemarin kayak Bu Nino dan Pak Endi, Mbak Sinta dan Mas Tika bikin video-video waktu di pantai itu ya. Nah, sentuhan fisik. Jadi seseorang akan merasa disayangi ketika dia mendapat sentuhan fisik, dielus-elus kepalanya, ya ketika sedih atau merasa terpuruk, dielus-elus kepalanya, dipupuk pundaknya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa ketika digandeng tangannya, dirangkul, berarti Bapak Ibu termasuk dari physical touch, ya, bahasa kasihnya. Oke, next. Ya, ini dia. Menerima hadiah, ya. Fokus pada hal-hal kecil dan mewujudkannya dalam bentuk kejutan atau benda nyata. Hadiah adalah bukti fisik bahwa dia ingat aku atau dia memikirkanku ketika sedang tidak bersama-sama. Nah, tadi kata Bu Nino betul. Biasanya kaum wanita yang suka diberi hadiah. Saya dan Kak Nafa, Pak Rano dan Bu Emi pernah mengikuti
seminar suami istri di dalam Kristus di Malang, GBI Bethlehem Malang. Nah, ada kutipan yang menarik yang saat itu akhirnya membuat semua orang tertawa. Si narasumber ini bilang bahwa wanita itu, salah satu kebutuhan dasar wanita adalah hadiah, diberikan hadiah. Nah, makanya si narasumber ini bilang, kalau jadi suami kamu jangan pelit-pelit. Ketika ada uang, belikan istrimu tas, belikan emas dengan sepatu, make up dan lain-lain, HP, jangan pelit. Nah, ada amin. Sudah kelihatan ya, yang aminnya paling kenceng siapa? Para kaum wanita, para ibu-ibu. Jadi bagi para suami dan calon-calon suami, ya tolong didengarkan ya, kebutuhan dasar dari pasanganmu, dari istrimu apa? Nah, Aman. nah, aman ya Bu? Oke, lanjut. Next ya, selanjutnya adalah waktu yang berkualitas, quality time. Ini biasanya keluarga-keluarga atau mungkin untuk anak-anak. Fokusnya pada perhatian penuh tanpa gangguan. Cinta dirasakan melalui kehadiran fisik, percakapan mendalam, dan aktivitas bersama yang dilakukan dengan fokus penuh satu sama lain. Ketika kumpul gak ada HP, ketika kumpul gak ada yang main game sendiri. Ya, semuanya fokus kepada anggota keluarganya atau kepada teman-temannya. Nah, seperti foto ini waktu kami main ke Jogja, ngantar si Felis dan juga Osa sama Mike kembali ke Bogor. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang quality time, ya, tidak semuanya harus di tempat yang mewah, tidak semuanya harus berbicara tentang keromantisan, ya. Cukup ya di mobil misal, ketika kita dalam perjalanan, ya, kita mau pergi kemana atau mungkin pulang dari suatu acara, cukup di mobil saja kita ngobrol sama pasangan kita, sama keluarga kita. Itu juga bisa dibilang salah satu dari quality time. Ya kalau misal di rumah kita nggak ada waktu, mungkin semuanya sibuk kerja dan lain sebagainya, ya gunakan waktu yang ada, mungkin ketika di mobil atau mungkin seperti yang Bapak Ibu lakukan, habis ibadah biasanya ngapain? Belakang makan, ya kan? Quality time bersama jemaat, bersama keluarga GBI Diaspora. Salah satu bentuk dari quality time. Nah, saya biasanya sama Kak Nafa, setiap kami pergi atau pulang dari gereja, di mobil kami selalu ngobrol, ya, ngobrol tentang ya berbagai hal. Ketika melihat ada sesuatu hal yang menarik, ya, yang aneh, bisa kita obrolin. Kita juga suka nongkrong, Bapak Ibu, ya, kami anak nongkrong. Nah, biasanya di tongkrongan pun ketika kami nongkrong juga ya membicarakan hal-hal random, kemudian hal-hal yang mungkin gak jelas. Ya, dari obrolan-obrolan inilah biasanya kita tercipta ide. Nah, biasanya saya juga sering tuh nongkrong sama Mas Gilang dan pasangannya dan teman-teman yang lain, anak-anak muda. Nah, dari sinilah kita terbentuk sebuah relasi atau sebuah kedekatan. Jadi satu sama lain itu tahu. Ya kalau kita cuman dengar khotbah, kita nggak pernah ada quality time, nggak pernah sharing satu sama lain, cuma khotbah toh yang didengarin. Ya kita nggak tahu apa yang menjadi keluhan saudara-saudara kita, jemaat kita. Butuh yang namanya waktu rileks, waktu untuk santai. Santai bukan berarti ya jor-joran atau happy-happy, tapi ya kita sharing di dalamnya. Ya apa sih menjadi kebutuhan jemaat, kebutuhan teman-teman dan lain sebagainya. Waktu berkualitas. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang suka jalan-jalan kemana, terus memiliki waktu bersama keluarga, bisa jadi keluarga Bapak Ibu bahasa kasihnya adalah quality time. Ya, seperti keluarga Miaca biasanya habis dari gereja kemana? Pulang kampung, ringin telu, bertemu dengan saudara-saudara, quality time. Kemarin juga Pak Rono waktu Mbak Ibu sakit, ada Pak D dari Bengkulu datang, langsung di situ pagi-pagi. Tak pikir mau kemana kok pagi-pagi, ternyata langsung ke Tumpang jemput abangnya. Nah, quality time bersama saudaranya dari jauh.
Oke, lanjut. Ya, pelayanan atau act of service. Fokus pada tindakan nyata. Cinta dirasakan melalui perbuatan, di mana tindakan lebih bermakna daripada sekedar kata-kata. Nggak cuma ngomong tok. Ya, aku mencintaimu tapi nggak ada tindakan. Aku mengasihimu tapi nggak ada tindakan apa-apa. Contohnya, nah seperti gambar ini. Ya, mengantarkan artis diaspora kembali ke rumah. Bukti melayani, ya cinta kasih. Ya ini mati ini. Nah, atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, ya, istri membuatkan kopi untuk suaminya sebelum berangkat kerja atau setelah pulang kerja, ya, atau seorang suami yang membantu istrinya membawa barang belanjaannya. Jangan pas udah tahu istrinya barang belanjanya banyak, sampai rumah tutup mobil langsung ke kamar rebahan, istrinya dibiarin ngangkat-ngangkat sendiri. Nah, kurang ajar berarti. Ya, dibantu dibawa ya barang-barang. Nah, puji Tuhan, ya akhir-akhir ini saya sering membantu Kak Nafa karena lagi hamil kan, jadi saya bantu barang-barangnya udah tak bawain aja. Dia cuma bawa apa? Minum kok bisa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 bahasa kasih. Yang pertama tadi apa? Kata-kata mendukung. Yang kedua yaitu sentuhan fisik. Yang ketiga menerima hadiah. Keempat waktu berkualitas. Dan yang kelima pelayanan. Dan satu tips lagi untuk soal pelayanan ini. Nah, buat teman-teman atau anak-anak muda yang carinya ya atau suka dilayani, ingin cari pasangan, nah, cari nih pelayan-pelayan yang ada di gereja. Banyak kok yang masih jomblo, ya kan? Tinggal dipilih. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa promosikan juga. Kecuali Mas Andre ya. Mas Andre dikit lagi udah mau mantu. Nah, bagi kalian yang pengen dilayani lah, silakan pilih. Ya, melayani Tuhan saja sudah teruji, apalagi melayani dirimu. Ya Bapak Ibu, jadi kelima ini adalah ya sekilas dari satu topik yang cukup ngetren hingga saat ini. Dan pada akhirnya banyak orang yang mencari-cari apa sih bahasa kasihku, apa sih love language-ku, supaya ya ketika kita bertemu dengan pasangan kita nggak salah paham. Ya, yang satu maunya hadiah, yang satu maunya quality time, nggak ketemu. Semuanya saling meminta satu sama lain, tapi nggak ada yang saling memahami. Ya, gelut memang. Ya, tapi yang menarik saudara dari satu topik ini tadi, ya, sebelum buku ini ditulis di tahun berapa tadi? 1992 oleh si dokter yang lebih sempurna. Bahasa kasih Tuhan adalah bahasa kasih yang sempurna. Coba dan memberi kita kehidupan yang kekal. Pastinya untuk setiap kita yang apa? Percaya. Selanjutnya, waktu berkualitas. Kita tahu Allah adalah Tuhan, sehingga kita seringkali salah paham, ya. Salah paham, kemudian kita akhirnya merasa apa? Kekurangan kasih sayang, merasa tidak disayangi, jadi bete. Tahu bete Bapak Ibu? Butuh tati tayang. Ya, jadi merasa tidak disayangi, merasa ditinggalkan. Karena apa ya? Karena kita tidak mengerti bahasa kasihnya Tuhan. Ya, kita tidak nurut sama bahasa kasihnya Tuhan. Dalam dunia psikologi Bapak Ibu, ada orang yang bahasa kasihnya berbeda dengan orang lain, dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan orang tuanya, atau dengan anaknya. Nah, perbedaan inilah yang akhirnya cenderung membuat kita sebagai manusia itu bisa mengalami cekcok. Ya, kita tahu setiap orang pasti ingin memberikan kasih, tapi ketika bahasa kasih itu berbeda dan salah satunya tidak memahami, salah satu dari orangnya ini tidak memahami, ya gelut Bapak Ibu. Satu pengen apa tadi? Pengen quality time. Yang satunya pengen dikasih hadiah terus.
Satunya pengen dipuji terus, yang satunya pengen dilayani terus. Ya, egois, semuanya ingin dipenuhi bahasa kasihnya, tapi tidak ada yang saling mengerti. Ya akhirnya cekcok. Sama ketika dalam bergereja, seorang gembala ingin memenuhi setiap kebutuhan jemaatnya, tetapi jemaatnya tidak saling memahami bahasa kasih dari jemaat-jemaat yang lain. Ya yang ada cekcok. Kasihan bapak gembalanya. Ya bingung harus mana yang dipenuhi. Yang satu, yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, supaya kita bisa hidup rukun berarti kita harus tahu Bapak Ibu memahami, pahami bahasa kasih sesamamu. Ya, belum tentu bahasa kasihmu itu cocok dengan bahasa kasih orang di sekitarmu. Bisa jadi kamu orang yang quality time, belum tentu orang lain juga merasakan cinta ketika quality time. Bisa jadi dia punya trauma-trauma ya yang terjadi dalam dirinya sehingga dia tidak suka ketika ada quality time. Dia menjadi orang yang introvert, orang yang suka menyendiri, belum tentu. Jadi pahami setiap bahasa kasih saudara dimanapun mereka berada. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa kasih itu, Bapak Ibu, ya. Bahasa kasih Tuhan tentunya dari salah satu tokoh, dari salah satu tokoh yang Bapak Ibu Saudara pasti tahu. Dia adalah seorang tokoh yang dibuang ke sumur, kemudian dijual ke Mesir, dan pada akhirnya dia menjadi seorang perdana menteri. Siapa Bapak Ibu? Yusuf. Oke, kita baca di dalam kitab Kejadian. Di slide belum ada, jadi silakan buka dalam Alkitab masing-masing. Kejadian 50 ayat 15 sampai 17. Kejadian 50 ayat 15 sampai 17. Kaum pria akan membacanya terlebih dahulu dari ayat 15, kemudian kaum wanita ayat 16, dan kaum pria 17. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Wanita ayat 16, sebab beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu mengasihlah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kenapa Yusuf menangis, Bapak Ibu? Kenapa Yusuf akhirnya menangis? Mengasihi. Bukan karena mengasihi. Yusuf menangis karena tahu bahwa saudara-saudaranya berbohong. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 ayat yang baru kita baca ini itu menceritakan tentang bagaimana Yusuf melihat ayahnya yang baru mati, baru wafat. Ya. Siapa ayah Yusuf? Ayo, Yakub, bapak Yakub. Istri bapak Yakub, Bu Yakub. Iya. Bukan. Siapa istri Yakub? Ada 2. Lea. Yang nggak tahu turun ke bawah ikut sekolah minggu lagi. Yo. Lea dan Rahel. Lea dan Rahel. Yusuf anak dari Rahel. Nah, suatu hari Bapak Ibu, Yusuf dijual oleh saudaranya ke Mesir. Ya, singkat cerita, akhirnya ia jadi seorang perdana menteri, seorang yang memiliki kedudukan tinggi di Mesir. Lalu terjadilah sebuah kekeringan di Israel, di Kanaan tepatnya, yang akhirnya memaksa orang-orang Kanaan, orang-orang Israel harus pergi ke Mesir.
Dan pergilah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Sesamanya di Mesir, saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini Yusuf ini baru dijual nih. Semenjak ia dijual sampai ia menjadi Perdana Menteri, dia belum bertemu sama sekali dengan saudara-saudaranya. Coba apa yang dibayangkan Bapak Ibu ketika terakhir kali, anggaplah saudara Bapak Ibu sendiri, ketika terakhir kali kita disakiti, kemudian kita tidak bertemu dengan orang ini selama beberapa waktu, dan tiba-tiba ketika kita sudah punya kuasa, kita sudah mempunyai jabatan, kita ketemu dengan seseorang yang pernah menyakiti kita ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan Yusuf? Banting, sembelih, ya, dibunuh. Tapi Yusuf tidak melakukannya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ayahnya masih hidup. Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya Bapak Ibu saudara yang jadi saudaranya Yusuf, kira-kira takut nggak ketemu Yusuf? Takut. Pasti takut. Saya pun takut. Yusuf yang sudah pernah saya aniaya, kemudian sekalinya bertemu, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya kuasa, bahkan dia bisa membunuh saudara-saudaranya tanpa campur tangan, maksudnya tanpa turun tangan langsung. Bisa jadi dia menyuruh prajuritnya bunuh itu saudara-saudaraku. Yusuf tidak melakukannya. Yusuf gak berani ngapa-ngapain Bapak Ibu, karena selama ayahnya masih hidup dia sungkan. Dia enggan melakukannya karena masih menghargai ayahnya, karena tahu ayahnya mencintai semua anak-anaknya. Dan Yusuf sebagai anak terakhir, dia saudara-saudara merasa bahwa si Bapak Yakub ini lebih mencintai Yusuf karena Yusuf adalah anak terakhir. Makanya saudara-saudara ini iri, sehingga Yusuf ini dibunuh dan dibuang. Nah, tapi ketika ayahnya sudah mati, ya jangan kalah ini. Ya, ini waktu untuk balas dendam. Aku sudah punya kuasa. Ini cecung-cecungmu ini nanya aku apa ya? Aku bunuh mereka, aku siksa mereka, atau dikasih uang, atau jadikan mereka budak sama seperti aku dulu. Biar mereka menderita terlebih dahulu supaya mereka mati pelan-pelan. Nah, tetapi Yusuf tidak melakukannya. Kenapa? Kita lanjut baca ayat 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20 saya akan membacakannya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi apa, Bapak Ibu? Budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf balas dendam? Tidak. Yusuf membunuh saudara-saudaranya? Tidak. Justru sebaliknya, Yusuf menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Ya, di ayat 20, ya, kenapa sih akhirnya Yusuf penuh dengan kasih? Di ayat yang 20 kita bisa lihat Bapak Ibu, ya, menunjukkan bahwa si Yusuf ini sudah mengerti yang bahasa kasihnya Tuhan, bahasa kasihnya Allah. Manusia boleh merencanakan yang jahat terhadap kita, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Tuhan, Dia merencanakan untuk apa? Kebaikan kita, kebaikan saudara dan saya. Ada amin? Amin. Amin. Ya, kenapa Yusuf menjadi pribadi yang penuh kasih? Ya, kembali lagi karena dia mengerti bahasa kasihnya Allah. Dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Ia mengalami kasih Tuhan, bahasa kasih Tuhan itu dalam kehidupannya. Orang yang mengalami kasih Tuhan secara personal, maka kehidupannya akan dirubah secara total. Kita semua pasti rindu ya, kita mengalami bahasa kasih Tuhan. Kita rindu Tuhan melawat setiap kita supaya kita dirubahkan total seperti Yusuf. Ya, tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu, Yusuf tetaplah seorang manusia. Dia tidak 100% tiba-tiba memiliki kasih. Ketika bertemu dengan saudaranya, apa yang dilakukan Yusuf, Bapak Ibu?
menyuruh saudaranya pulang, tapi tidak semerta-merta pulanglah gitu. Yang terjadi adalah Yusuf menjebak saudaranya dengan cara diberikan piala, dimasukkan ke dalam kantong keledai yang mereka kendari, dan sampai akhirnya mereka dibawa lagi ke istana. Sampai di istana akhirnya Yusuf justru bergumul. Tadinya pengen ini saudara-saudaraku cecumu ini tak bunuh aja, tapi sampainya di istana justru si Yusuf malah bingung. Pengennya aku apain ya? Apakah aku harus mengampuninya atau justru aku harus juga menghukumnya? Tapi masa iya saudaraku sendiri aku hukum mati? Masa iya saudaraku sendiri aku siksa? Kalau bukan karena mereka, aku juga gak mungkin ada di posisi ini. Kalau bukan karena perbuatan mereka, juga gak mungkin aku dibawa ke Mesir sampai pada akhirnya aku menjadi seorang perdana menteri. Atau mungkin aku ampuni saja. Tetapi masa laluku sudah sangat tersakiti ya oleh saudara-saudaraku. Yusuf mengalami kebimbangan Bapak Ibu. Tapi saat dia menyadari bahasa kasih Tuhan, mengalami kasihnya Tuhan, apa yang terjadi? Kehidupan Yusuf berubah 180 derajat. 180 ya, bukan 360. Kalau 360 balik lagi ya. Tambah dipateni. Ada 3 bahasa kasih Tuhan Bapak Ibu ya. Bisa next ya. 3 bahasa kasih Tuhan. Dan kita berharap bahwa 3 bahasa kasih Tuhan inilah ya, dari sini kita sadar, dari sini kita belajar, dan akhirnya kita bisa bilang, oh iya ya, Tuhan ternyata masih sayang sama aku. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu gak pernah meninggalkanku. Ternyata selama ini ketika aku merasa sendirian, sebetulnya ada Tuhan yang tetap berada di sampingku, bukan di belakangku, bukan di depanku, tapi di sampingku. Dia tidak bahasa ngomong-ngomong itu, tidak memanjakan aku ketika ia berdiri di depanku sehingga aku merasa tenang-tenang saja, tetapi dia juga tidak berdiri di belakangku seakan-akan menyuruhku untuk menghadapinya sendirian. Tetapi Tuhan berjalan bersamaku. Apapun yang aku alami, Tuhan juga alami. Nah, kenapa pada akhirnya Yusuf mengatakan manusia merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan untuk kebaikan? Semua dimulai dari pasal 37 sampai 41. Mari kita baca terlebih dahulu dari pasal yang ke-37 ayat 18 sampai 22. Kejadian 37 ayat 18 sampai 22. Nanti sebelah kiri saya mulai dari ayat 18, sebelah kanan saya ayat yang ke-19, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-22. Oke, sudah dimunculkan di slide. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu, dimulai dari sebelah kiri saya dulu. 1, 2, 3. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah menggunakan dari daya upaya untuk membunuhnya. Sebelah kanan, kata mereka sebelah kiri. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu seekor binatang buas telah menekannya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang terburuk ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melemparkan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Next slide, bisa tampilkan. Ya, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa siapa tadi saudaranya Ruben sebenarnya ingin menyelamatkan Yusuf, tetapi dia kalah dengan ke-10 saudaranya. Akhirnya ya terpaksalah Ruben bilang, yaudah lemparin aja ke sumur, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nggak usah diapa-apain, nggak usah dibunuh, lemparkan saja. Nah,
bahasa kasih Tuhan yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Dibaca bareng-bareng, kita dilindungi Tuhan. Kita kembali ke ayat 18 Bapak Ibu, saya akan bacakannya saja. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Nah Bapak Ibu, waktu Yusuf datang, saudaranya ini sudah bersepakat ini membunuh si Yusuf. Dan harusnya Yusuf, ya rencana ini 100% berhasil. Yusuf pasti terbunuh. Kenapa? Ya kita pikirkan aja secara logika. Kita pikirkan secara logika 11-1. Ya, atau mungkin anggaplah ketika kita sendirian kemudian kita dikeroyok rame-rame, siapa yang menang? Pasti yang keroyok, ya, dikeroyok rame-rame. Kecuali kita bawa senjata, kita bawa parang, bawa tembak, ya pasti menang. Nah, tapi di sini Yusuf sendirian Bapak Ibu. Dia tidak punya kawan, tidak punya teman untuk menolongnya. Bahkan Ruben saja ingin menolongnya. Pada akhirnya Ruben pun nggak bisa berbuat apa-apa karena kalah dengan 10 saudaranya tadi. 11-1. Satunya Yusuf, 11-nya saudaranya yang lain. Ya. Bahkan Yusuf tidak memiliki senjata apapun. Ya akhirnya ya udah menyerahkan diri saja, pasrah guys. Mau diapain sama saudaranya udah pasrah. Karena semuanya didasari dengan rasa iri Bapak Ibu. Makanya Yusuf ini dibunuh. Pertanyaannya adalah apakah saudaranya berhasil membunuh Yusuf? Apakah Yusuf akhirnya terbunuh? Coba bayangkan 11-1 ditinggalkan atau di sumur pada gurun sendirian, tidak ada orang lain. Harusnya mati. Ya walaupun dia jatuh ke sumur baik-baik saja, nggak ada hewan buas. Tapi ini di tengah gurun Bapak Ibu, ya panas, nggak ada air, nggak ada minum, nggak ada makanan. Ya lama-lama pasti mati. Tapi yang kita tahu Yusuf pada akhirnya selamat. Kenapa Yusuf selamat? Dan padahal si Yusuf ini juga sudah yakin bahwa ia pasti akan mati. Yusuf belum mengenal, Yusuf belum mengetahui, belum menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang menolong Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua masih hidup hingga saat ini, ingat ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Melindungi kita semua. Ya. Jadi kapan sih terakhir kali kita bersyukur? Ya. Terkadang kita sebagai manusia itu cenderung ngomel. Sakit dikit ngomel, bilang dikit ngomel, HP bermasalah dikit ngomel, badan naik bobot dikit ngomel, kurusan ngomel, apa-apa ngomel. Padahal kita diberi hidup saja itu sudah sebuah anugerah. Tetapi rata-rata dari kita, ya ini memang naturnya manusia, kita sukanya ngomel, sukanya bersungut-sungut. Tapi hari ini kita sadar Bapak Ibu, kenapa kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Karena ada perlindungan dari tangan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Yang percaya berkemuliaan bagi Tuhan. Next slide. Ya, Kejadian 37 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Kejadian 37 ayat 28. Saya membacakannya supaya lebih cepat. Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar Midian lewat, ya, saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur. Nah, sebuah keajaiban Bapak Ibu. Di padang gurun nih, luas, nggak ada siapa-siapa. Kemudian tiba-tiba seorang saudagar. Bapak Ibu tahu saudagar? Saudagar itu adalah ya orang-orang bangsawan, orang-orang yang cukup punya wewenang, punya kuasa. Ya dari Midian. Dia lewat dan akhirnya mengangkat Yusuf dari sumur itu. Kemudian, nah ini dijual kepada orang Ismail. Itu dengan harga berapa? 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, kembali ke slide. Bahasa kasih yang kedua, apa Bapak Ibu? Silakan dibaca. Kita
kurang keras. Apa Bapak Ibu? Kita lebih keras lagi, kita dibiarkan Tuhan. Ada masa enak, ada masa tidak enak. Ada masa tidak enak, ada masa enak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masa yang cukup tidak enak. Jika kita lihat Yusuf Bapak Ibu ya, yang tadinya sudah dilindungi Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan dengan cara mengirimkan saudagar untuk menyelamatkannya, tetapi kenapa pada akhirnya Tuhan membiarkan Yusuf dibawa ke Mesir, dijual ke Mesir? Ya, kenapa Tuhan nggak bertindak? Ya, aku selamatkan dia dari sumur, kemudian aku bawa dia kembali ke rumah. Kenapa Tuhan tidak berbuat demikian? Kenapa justru ketika sudah diselamatkan malah dibiarin jual di Mesir? PHP sama aja, ya kan? Udah diselamatin, endingnya dijual juga, dibiarin juga. Seakan-akan Yusuf seperti ditinggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan Yusuf? Mana kasihnya Tuhan? Ya, mana sih kasih Tuhan? Pak Pendeta, mana kasih Tuhan itu untuk saya? Saya dibiarkan jatuh miskin. Pak, kasih Tuhan untuk saya itu mana? Katanya kasih Tuhan itu nyata. Kenapa saya dibiarkan untuk menderita sakit penyakit? Pak Pendeta, kenapa saya dibiarkan turun terus? Bukannya malah naik, usaha saya bangkrut, usaha saya tidak laku-laku. Pak Pendeta, kenapa sih? Ya, mana sih kasih Tuhan itu? Ya, omong kosong lah. Nyatanya keluarga saya hancur. Ya, rumah tangga saya hancur. Anak saya semuanya berantakan. Mana kasih Tuhan itu? Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Seakan-akan Tuhan tidak melihat apa yang sudah kita rasakan, penderitaan yang kita rasakan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ya, dalam hidup ini akan ada atau akan tiba saatnya di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan kasih sayang dengan cara apa? Membiarkan. Kenapa membiarkan? Karena Allah punya rencana yang besar. Ya, Allah punya rencana yang besar. Ya, Bapak Ibu, kalau kita hanya berhenti membacanya di ayat yang ke-28 tadi, yang saya bacakan tadi, kita bisa berkata bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, Tuhan itu suka PHP, udah diselamatin, kemudian dibiarkan. Kasih macam apa ini? Katanya Tuhan Maha Pelindung, Maha Mengasihi. Kok akhirnya malah membiarkan? Seakan-akan Tuhan membiarkan Yusuf dijual, bahkan Allah membiarkan Yusuf menjadi apa? Budak, difitnah, dipenjara, kemudian apa? Dilupakan. Kenapa? Ya kalau Tuhan mengasihi Yusuf, kenapa Tuhan tidak membawa Yusuf kembali ke rumah? Kenapa kok malah Tuhan membiarkannya? Nah, ada satu kutipan Bapak Ibu dari seorang pendeta besar, ya, dari sebuah gereja besar juga tentunya, yaitu Hillsong. Ya, dia berkata bahwa kalau orang benar-benar mengasihi, seringkali dia harus tega untuk membiarkannya. Seringkali ketika kita bertemu dengan orang yang benar-benar mengasihi kita, maka orang itu harus tega membiarkannya. Ada satu cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Adirai? Adirai tahu? Tahu siapa itu? Ya, binaragawan dari Bali. Ya, suatu ketika ia diundang podcast oleh Deddy Corbuzier. Di podcastnya dia bilang begini. Si Adirai ini kan binaragawan dan dia seorang kesehatan, influencer kesehatan. Dalam podcastnya si Adirai bilang gini. Saya sangat mengasihi ibu saya sangat menyayangi ibu saya. Makanya sebagai bentuk kasih sayang saya, sebagai bentuk cinta kasih sayang saya kepada ibu, saya memberikan kamar untuk ibu saya di lantai atas. Jadi ketika ibu saya hendak tidur, justru biar dia naik tangga, gak ada lift. Kalau orang cukup mendengarnya sampai kalimat itu, ya pasti kurang ajar nih. Udah tahu ibunya udah lanjut usia, malah ditaruh di lantai atas, nggak ada lift lagi, suruh berjalan kaki, naik tangga. Nah, kalau kita memikirnya sampai situ ya, kita bisa bilang si Adira ini anak yang durhaka, anak yang jahat.
Apa? Bapak? Ya itu. Kurang ajar. Ya, kurang ajar. Nah, tapi setelah itu akhirnya si Adira ini melanjutkan kalimatnya. Dia bilang gini Bapak Ibu. Ibu saya hari ini sudah lanjut usia dan dia masih kuat untuk jogging keliling komplek. Ya, saya memberinya kamar di lantai 2 dan harus naik tangga ketika ia tidur atau ketika ia bangun, bukan karena saya kurang ajar, tetapi justru karena saya menyayangi ibu saya tidak ingin ibu saya ketika masa tuanya dia lumpuh tidak bisa berjalan. Saya tidak ingin ketika masa tuanya ibu saya sudah tidak bisa bermain dengan cucu-cucunya. Justru ketika saya menaruh kamar ibu saya di atas, kakinya akan terus terlatih, otot-ototnya akan terus terlatih. Sama, waktu itu saya pernah khotbah ya, Mbak Ibu, orang tuanya dari Pak Retno, kenapa sampai sekarang masih kuat berjalan? Sekalipun dia nggak pernah mau Bapak Lenek itu datang sampai depan rumahnya. Mbak Ibu setiap pagi selalu ya antara ke pasar atau kalau enggak keluar gang ke depan ke jalan besar, itu jalan kaki untuk nemuin Bapak Lenek. Itulah yang akhirnya membuat kaki Mbak Ibu saya ini kuat. Bahkan sampai naik ke puncak Bromo. Kemarin saya tampilkan ya video fotonya. Itu bukti bahwa kelihatannya kurang ajar. Kenapa sih kok nggak nyuruh Bapak Lenek datang ke depan rumah? Udah lanjut usia kok masih disuruh jalan. Ya tapi karena itulah ya akhirnya Mbak Ibu bisa berjalan sampai usianya sekarang udah berapa? 89. Bayangkan Bapak Ibu, ayo. Di sini masih muda-muda, biasanya sambat, aduh kakiku sakit, aduh kakiku pegel. Nah, jangan kalah sama Mbak Ibu saya, 89 Bapak Ibu, ayo. Munggah Bromo misalnya. Terkadang kita harus tega membiarkan Bapak Ibu, seperti kupu-kupu misal, ya kan? Ada sebuah cerita ilustrasi, ya. Ada seorang petani yang melihat sebuah kupu-kupu yang tidak keluar dari kepompong. Kemudian si petani ini merasa kasihan, aduh, ini kupu-kupu baru keluar dari kepompong, malah kesusahan. Singkat cerita, pada akhirnya si petani ini ngambil gunting. Karena melihat si kupu-kupu ini kasihan, kesusah payah untuk keluar dari kepompong, ia menggunting kepompongnya dengan tujuan ingin membantu si kupu-kupu supaya bisa cepat keluar dan bisa cepat terbang. Namun apa yang akhirnya terjadi Bapak Ibu? Kupu-kupunya tidak survive. Kenapa? Dia tidak bisa terbang. Akhirnya dia tidak bisa cari makan, dia tidak bisa hidup dan akhirnya mati. Justru ya ketika kupu-kupu ini keluar dari kepompong, nggak ada satupun ibu dari kupu-kupu ini membiarkan menolong si anaknya ini, si kupu-kupu ini. Justru dia akan pergi. Dah wes kamu sudah waktunya hidup mandiri. Dari sinilah sayap kupu ini terlatih, otot-otot terlatih, sehingga ia bisa terbang. Atau mungkin ya sebentar lagi saya mau punya anak, ya kan? Bulan depan, nggak cepat ya. Harusnya kemarin USG terakhir dibilang 2 minggu lagi udah siap lahiran Bapak Ibu. Di USG terakhir kemarin dibilang kalau untuk bobotnya, beratnya itu bisa dilahirkan hari ini. Kemarin terakhir seminggu yang lalu 2,5 kilo. Nah, itu kan sudah bobot minimal. Tapi untuk usianya kurang 2 minggu lagi Bapak Ibu. Ya, doakan supaya nanti lancar persiapannya. Nah, berbicara tentang anak Bapak Ibu, ya kita nggak pernah lihat ketika ada seseorang atau orang tua yang melatih anaknya atau melihat anaknya. Ya, atau anggaplah saya dan Kak Nafa nanti. Ketika anak saya belajar berjalan, kemudian saya melihatnya terjatuh, terus kemudian saya bilang, aduh kasihan, udah tak gendong aja, kamu nggak usah jalan supaya kamu nggak terjatuh lagi, kasihan kamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa kita jalan? Nggak bisa. Terkadang kita juga harus tega melihat anak kita terjatuh. Untuk apa? Dia belajar. Terkadang kita harus tega melihat orang-orang di sekitar kita jatuh. Supaya apa? Belajar. Bukan berarti kita tega harus kemudian nyukur nih, kapok kan? Bukan. Tetapi justru kita memberikan support. Ya, kita biarkan. Kita nggak usah kasih apa-apa. Cukup kasih itu tadi, kata-kata penguatan. Itu saja sudah cukup. Selebihnya biarkan supaya dia belajar. 3 hal kenapa kita dibiarkan. Yang pertama yaitu supaya kita menjadi lebih dewasa. Yang kedua supaya menambah kapasitas. Dan yang ketiga menjadi lebih kuat.
Bahasa kasih berikutnya yaitu kita baca terlebih dahulu Kejadian 41 ayat 41 sampai 42. Ya, ini bahasa kasih Tuhan untuk yang terakhir, yang ketiga. Kejadian 41 ayat 41 sampai 42. Saya akan membacakannya juga Bapak Ibu. Ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin yang ada dari jarinya dan mengenakannya kepada Yusuf. Dikenakannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya lah kalung emas pada leher Yusuf, pada lehernya. Next slide. Tadi yang pertama bahasa kasih Allah apa Bapak Ibu? Kita dilindungi. Yang kedua yaitu kita dibiarkan. Dan yang ketiga kita diberkati. Ujung-ujungnya kita diberkati. Amin. Ujung-ujungnya kita pasti diberkati. Kalau hari ini saudara ada di musim yang berat, percayalah akan dibawa waktunya musim berkat itu ada. Akan dibawa waktunya musim penuh berkat itu hadir untuk kita semua. Ada masanya dilindungi, ada masanya dibiarkan, dilindungi lagi, kemudian dibiarkan. Tapi juga ada masanya ketika apa yang hilang dari kita, Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang sempurna. Pertanyaannya, kapan musim berkat itu datang? Kapan musim berkat itu datang? Ya, jawabannya ada di 3 hal yang saya bacakan tadi. Kalau kita sudah memenuhi 3 hal tadi, kita dewasa ya. Ketika kita dibiarkan tadi ya, kita dewasa, kemudian kita menambah kapasitas ya, kemudian kita lebih kuat, barulah berkat Tuhan itu ada untuk kita. Ya kalau kita belum memenuhi itu semua ya bahaya Bapak Ibu. Ya kalau orang belum siap terus jadi berkat Tuhan, jatuhnya jadi apa? Orang belum siap, kapasitasnya belum siap, kedewasaannya belum siap, kemudian dia diberikan berkat. Orang yang masih belum dewasa secara berpikir, kemudian tiba-tiba Tuhan membuatnya menjadi kaya raya. Sombong. Apa jadinya? Sombong, stres, bingung. Ya, banyak orang-orang yang meninggal bukan karena miskin, justru karena saking kaya, bingung. Karena apa? Karena gimana nih caranya jaga? Tiap malam dia ketakutan menjaga harta yang begitu banyak. Sombong, kemudian apa lagi? Nekat, ya. Kalau Yusuf diberkati pada waktu yang tidak tepat, yang belum siap hatinya, bisa jadi mati tuh saudara-saudaranya. Baru ketemu belum sempat saudara yang ngomong dari penggal kepalanya. Nah, tapi karena Tuhan memberkati Yusuf di waktu yang tepat, satu bangsa dipelihara sama Tuhan. Tuhan memberikan berkat itu di waktu yang tepat. Kalau kita belum siap, ya Tuhan belum akan memberikannya. Karena kita yang nggak siap. Ya, kayak kemarin waktu saya dan Pak mengikut seminar di Blitar. Kalau salurannya saja belum siap, ya pasti Tuhan tidak akan memberikannya. Yang ada justru nanti rusak. Kayak voltase seperti ini. Kalau salurannya belum siap, kemudian misal kita pakai kabel yang kecil ya, salurannya belum siap, kemudian kita minta, wah alat musik udah banyak nih, nanti multimedia, lighting, dikit lagi tambah. Kemudian kita minta di apa itu namanya, yang diloskan tuh listriknya. Nah kalau kita minta diloskan, pada kabel kita belum siap, apa yang terjadi? Kobongan gerejamu, kebakar gerejamu. Kalau kita belum siap, ya kita pasti akan menjadi sombong, menjadi orang yang arogan. Next slide, sebagai penutup, pemusik bisa maju ke depan. Ya, teman-teman musik WA Sinar bisa maju ke depan. Iya, Bapak Ibu Saudara, ya mungkin saat ini kita merasa sedang berada di fase dibiarkan oleh Tuhan. Mungkin pada saat ini kita merasa bahwa kita merasa sendiri, merasa sepi, merasa seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita.
bertanya-tanya, mana sih kasihnya Tuhan? Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Dia sedang melatih sayapmu agar cukup kuat untuk terbang tinggi. Jangan fokus kepada sumur yang gelap, tapi fokuslah kepada apa? Tuhan yang sedang merajut rencana yang mendatangkan kebaikan. Pulanglah dengan keyakinan bahwa jika Tuhan saja sanggup menjaga Yusuf dari sumur hingga ke istana, maka Tuhan kita yang hidup yang sempurna, Dia juga sanggup menuntun setiap langkah kita sampai ke penggenapan janji. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita akan menjadi tahu apa sih bahasa kasihnya Tuhan, apa sih bahasa kasih saudara-saudara kita, bagaimana kita harus meresponi setiap hal yang kita alami. Ya, bukan menjadi orang yang bersungut-sungut, tapi jadilah orang-orang yang saling mengasihi. Selamat dari Valentine, kasihi saudaramu, siapapun orang-orang, bahkan musuhmu, bahkan orang-orang yang tidak kamu kenal, berikan kasih kepada mereka, tebarkan kasih kepada setiap kita, orang-orang percaya dan orang-orang di luar sana. Amin. Saya ajak kita semua berdiri. Saya sebenarnya sudah menyiapkan lagu, tapi sepertinya lagunya tadi menarik ya. Minta tolong lagu yang persembahan, yang dangdutan. Ya. Sayang
Bapa, kami mengucap syukur, kami bersuka cita, kami merasakan Tuhan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan-Mu, bahkan Tuhan kami boleh mengalami kejadian yang super dahsyat dan ajaib seperti kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa bahasa kasih-Mu Tuhan itu juga yang menyelamatkan kami. Bahasa kasih-Mu bukan hanya untuk kepuasan pribadi-Mu Tuhan, tapi itu lebih Tuhan untuk bisa memuaskan setiap kami, menumbuhkan iman kami, menjadikan pribadi kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih lagi di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami semakin mengerti, kami semakin memahami Tuhan bahwa bahasa kasih-Mu Tuhan juga perlu untuk Tuhan kami pelajari Bapa, sehingga dalam jalan-jalan kami, pekerjaan tangan kami, bahkan perkataan yang boleh kami ucapkan, semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, sehingga melalui pekerjaan tangannya Tuhan, beliau Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan setiap langkah kakinya Tuhan, beliau Tuhan bisa terus berjalan di jalan-jalan-Mu. Bahkan apapun yang boleh diucapkan, semuanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, tapi biarlah kiranya kebenaran firman-Mu terus mengikuti setiap langkah kehidupan kami. Untuk mensyukuri itu semua Tuhan, kami mau sama-sama berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan. Kita punya bahasa kasih ya Bapak Ibu. Kadang kita dipedulikan, kadang yang dijangan Gusti, tapi ujung-ujungnya kita juga menikmati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarkan kita semakin merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi ini, pengumuman sesuatu kepada Ibu Herman. Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan, semuanya adalah jemaat-jemaat yang tetap setia mengiring Tuhan. Untuk hari Selasa nanti akan ada seminar di tempat ini. Kurang lebih akan ada 100 hamba-hamba Tuhan. Dari pagi seminar itu akan dimulai. Oleh sebab itu kerjasamanya untuk ibu-ibu yang memiliki waktu juga bapak-bapak untuk membantu area parkir di bawah. Karena biasanya biasanya persekutuan Kana ini diadakan hari Rabu, tetapi untuk bulan ini dimajukan di hari Selasa. Dimulai dari jam 9 pagi, tetapi biasanya jam 8 kita sudah siap di tempat ini. Mari semuanya Bapak Ibu yang memiliki waktu bisa bersama-sama datang di tempat ini. Jam 7 pagi kita semuanya sudah siap di tempat ini. Kemudian mohon maaf untuk hari Rabu itu kapan hari Pak Retno jam 12 latihan musik dan juga latihan tamborin.
Kemudian jam 4:30 sore ibadah muda-mudi pagi. Kemudian kita bertemu kembali di hari Minggu 22 Februari karena tanggal 17 besok adalah saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, tepat tanggal 17 dan ada seminar di tempat ini. Itu sebabnya minggu besok kita bersama-sama merayakan dalam suasana Imlek ibadah kita. Bisa memakai dress code merah, engkong-engkong, emak-emak, encim-encim, koko-koko, cece-cece, ya. Silakan yang mau bersama-sama ikut ambil bagian untuk ibadah minggu besok. Kita akan merayakan ibadah Imlek di tempat ini. Setelah ini kita akan bersama-sama kerja bakti, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita menyambut para hamba-hamba Tuhan hari Selasa nanti. Itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.